Tugas 3.3.A.8 Koneksi antar materi modul 3.3 Pengelolaan program yang berdampak positif pada murid oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD dari SMP Negeri 2 Tranggil, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati. Semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya oleh Arthur auf der Heide. Kreativitas hanyalah menghubungkan berbagai hal. Ketika Anda bertanya kepada orang-orang yang kreatif bagaimana mereka melakukan sesuatu, mereka merasa sedikit bersalah karena mereka tidak benar-benar melakukannya. Mereka hanya melihat sesuatu dan sesuatu ini tampaknya jelas bagi mereka setelah beberapa saat. Itu karena mereka dapat mengoneksikan pengalaman yang mereka miliki dan mensintesis hal-hal baru oleh Steve Jobs. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan koneksi antar materi yang dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Pertanyaan 1. Bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Bagaimana setelah belajar modul 3.3? Pengalaman, melalui modul 3.3 ini saya banyak belajar mengenai pentingnya seorang guru mengajak murid untuk terlibat dalam program-program sekolah, baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Seorang murid ternyata bisa menjadi pemimpin pembelajaran bagi dirinya sendiri, dan guru hanya mendampingi dan mengawasi serta memfasilitasi. Perasaan, saya merasa bahagia, senang karena saya bisa belajar banyak hal baru dan menarik di mana hal-hal ini membuat mindset atau pola pikir saya terbuka untuk memiliki mindset memberikan yang terbaik bagi murid. Saya merasa tertantang untuk menyusun program berdasarkan aset yang ada, kemudian mengelolanya dengan prinsip dari murid untuk murid. Bagaimana setelah belajar modul 3.3? Capaian. Selama mempelajari modul ini, saya menyadari sebagai seorang pemimpin pembelajaran ketika ingin menyusun program sekolah harus melalui tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan mentoring hingga evaluasi. Pentingnya seorang guru memperbaiki proses penyusunan program selama ini, sehingga lebih mengedepankan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Keterkaitan dengan kompetensi diri, nilai dan peran guru penggerak sangat dibutuhkan dalam pengelolaan atau mengelola sebuah program yang berdampak pada murid. Adanya keinginan diri untuk berinovasi dan melakukan yang terbaik untuk murid mendorong saya untuk terus belajar mengajak murid agar menjadi pemimpin pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being bagi dirinya. Pertanyaan 2. Apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Student agency atau kepemimpinan murid adalah ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil dari proses belajar. Apa itu kepemimpinan murid atau student agency dan bagaimana kaitannya dengan profil pelajar Pancasila? Saat murid menjadi pemimpin dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri, mereka hubungan atau tercipta antara guru dengan murid akan mengalami perubahan karena hubungannya akan menjadi bersifat kemitraan. Selain itu, upaya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan profil positif dirinya, yang kemudian diharapkan dapat mewujud sebagai pengejawantahan profil pelajar Pancasila di dalam dirinya.
Bagaimana suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership murid dalam konsep kepemimpinan murid? Saat murid menjadi pemimpin dalam proses pembelajaran, mereka sendiri atau kita katakan saat murid memiliki agensi, maka mereka sebenarnya memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam proses pembelajaran mereka. Lewat suara, pilihan, dan kepemilikan inilah murid kemudian mengembangkan kapasitas dirinya menjadi seorang pemilik bagi proses belajarnya sendiri. Tugas kita sebagai guru sebenarnya hanya menyediakan lingkungan yang menumbuh kembangkan budaya di mana murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. 1. Voice atau suara adalah pandangan, perhatian, gagasan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif juga mempengaruhi hasilnya. 2. Choice atau pilihan adalah peluang yang diberikan kepada murid untuk memilih kesempatan-kesempatan dalam ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran. 3. Ownership in learning atau kepemilikan dalam belajar sebenarnya mengacu pada rasa keterhubungan, keterlibatan aktif, dan investasi pribadi seseorang dalam proses belajar. Bagaimana lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid? Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid adalah lingkungan di mana guru, sekolah, orang tua, dan komunitas secara sadar mengembangkan well-being atau kesejahteraan pada diri murid-muridnya secara optimal. Lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi secara sosial, positif, arif, dan bijaksana. 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 6. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting atau daya juang, daya lenting dan sikap tangguh murid ini untuk terus bangkit di tengah kesempatan dan kesulitan. Sebagai pusat dari proses pendidikan, murid berada dalam lintas komunitas. Mereka dapat berada sekaligus pada komunitas keluarga, kelas, dan antar kelas, sekolah, sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas lainnya. Semua komunitas tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses pembelajaran murid. Komunitas-komunitas tersebut merupakan aset sosial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas atau program atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Bagaimana melibatkan komunitas untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid? Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid karena menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Komunitas-komunitas yang mendukung kepemimpinan murid akan juga memahami bahwa sesungguhnya murid-murid memiliki suara atau voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership dalam pembelajaran atau ownership of learning pada diri murid. Pertanyaan 3, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antar materi. Modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan modul-modul lainnya, yaitu dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dengan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, dengan modul 1.4 dengan isi budaya positif, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik, modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, serta dengan modul 3.2 yaitu mengenai pemimpin dalam pengelolaan aset.
Keterkaitan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa peran seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid sehingga mereka bisa selamat dan bahagia sebagai individu masyarakat. Seorang pendidik hendaknya dalam mengelola program yang berdampak pada murid haruslah menitik beratkan pada keterlibatan murid dan berorientasi pada pengembangan potensi atau kodrat anak, mengembangkan keterampilan atau kepemimpinan dalam diri murid sehingga bermanfaat untuk mereka baik sebagai individu maupun dalam kehidupan masyarakat. Dalam modul 3.3, penghambaan murid lebih ditekankan pada bagaimana mereka sebagai murid melihat murid sebagai pribadi yang utuh dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya dengan mengelola program-program yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Melalui nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid, diharapkan guru bisa menyusun dan mengelola program yang berdampak pada murid. Nilai-nilai tersebut harus dipedomani guru agar kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mengembangkan kepemimpinan murid. Selain itu, guru penggerak tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran di kelas, namun memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dalam mengelola program yang berdampak juga pada murid di sekolah. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak dan keterkaitannya dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Visi guru penggerak sangat berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menjalankan rencana program sekolah dengan dukungan para pemangku kepentingan dalam mendukung ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Perencanaan yang dilakukan dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui model 5D cycle atau diistilahkan Bagja BAGJA dalam bahasa Indonesia. Bagja sendiri merupakan sebuah kerangka yang dikembangkan untuk mengkoordinir praktik baik yang kita inisiasi dengan memetakan aset terlebih dahulu. Salah satunya adalah menyusun program yang melibatkan kepemimpinan murid. Keterkaitan modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pengelolaan program yang berdampak pada murid diharapkan dapat memberikan dampak positif dan terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif berupa lingkungan yang mendukung perkembangan siswa terutama kekuatan kodrat pada anak-anak. Dalam lingkungan belajar, budaya positif murid dibiasakan untuk dapat melakukan komunikasi dua arah bersama guru serta menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter untuk mendukung terlaksananya program sekolah yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Merencanakan dan mengelola program yang berdampak pada murid tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan murid, seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Seorang guru penggerak dibekali dengan pembelajaran yang berpihak pada murid karena kebutuhan mereka beragam. Kebutuhan belajar mereka menjadi dasar guru dalam mengelola program yang berdampak pada murid. Keberagaman murid ini merupakan aset atau modal untuk melakukan diferensiasi program yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kegiatan atau keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 3.3 pengelolaan program berdampak pada murid. Perencanaan program yang berdampak pada murid perlulah guru mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Perencanaan program yang berdampak pada murid perlulah guru mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kesadaran penuh atau mindfulness murid agar dapat melaksanakan program sekolah. Murid dapat merasa tenang, fokus, berempati, termotivasi, dan memiliki sikap tanggung jawab atas pilihannya. Teknik mindfulness menjadi strategi pengembangan 5 kompetensi sosial emosional yang berdasarkan pada keberpihakan kepada murid yang berdampak pada anak. Keterkaitan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Coaching sangat penting dilakukan sebagai langkah untuk menggali segala potensi dan melejitkan kinerja murid untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan program sekolah yang berdampak pada murid. Untuk itu, sikap kreatif, inovatif, sikap kritis dari murid sangat diharapkan agar tercipta murid atau mereka bisa merdeka di dalam belajar. Coaching juga memberikan kesempatan pada anak-anak
anak-anak atau murid-murid untuk berkembang dan menggali proses berpikir pada data pribadi. Maka dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid, coaching dapat digunakan sebagai strategi dalam mengembangkan sumber daya murid. Keterkaitan modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pemimpin pembelajaran adalah orang yang mau melakukan perubahan ke arah yang positif dan senang berkolaborasi agar keputusan yang diambil bersifat efektif dan efisien terkait rancangan program yang dilakukan. Tentunya keputusan tersebut haruslah memperhatikan 3 prinsip berpikir, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Hal ini untuk mendorong rasa percaya diri, keselamatan, dan kebahagiaan murid, serta seluruh pihak yang terkait dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid. Keterkaitan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Pengelolaan program yang berdampak pada murid hendaknya didukung oleh identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah berupa modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, agama, dan budaya, yang semuanya ada di dalam pemetaan 7 aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah, sehingga pemanfaatan atau pengefektifan sumber daya menjadi prioritas yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder yang ada. Dengan berfokus pada kekuatan apa yang kita miliki, maka perencanaan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid dapat terencana dengan sangat baik. Pertanyaan 4. Setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskanlah perspektif Anda tentang program yang berdampak pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Perspektif saya tentang program yang berdampak pada murid. Program yang berdampak positif pada murid merupakan program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Sasarannya adalah murid dan untuk mengembangkan potensi murid seutuhnya. Program yang dibuat berdasarkan minat dan harapan dari murid untuk memfasilitasi perkembangan potensi yang ada dalam diri murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Penyusunan program sekolah tidak terlepas dari pemetaan aset manusianya, terutama pada potensi murid. Untuk mempermudah dalam melakukan pemetaan, dilakukanlah suatu pendekatan yang berbasis pada aset. Selain pemetaan kompetensi atau kekuatan atau aset yang ada di sekolah, dalam pengembangan program ini diperlukan juga pemetaan kebutuhan murid dan semua warga sekolah. Untuk dapat melakukan pemetaan kebutuhan dengan baik, terstruktur, dan terarah, maka diperlukan pendekatan yang dapat menghimpun semua harapan warga sekolah, terutama murid, yakni menggunakan pendekatan IA, model Bagja. Selain pemanfaatan kebutuhan atau kekuatan yang ada di sekolah, dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid juga harus memperhatikan visi yang merupakan buah kreativitas murid. Demikianlah penyampaian atau pemaparan koneksi antar materi pada modul 3.3. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Semangat, semangat, dan semangat.